Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nur Afifah. Bagaimana kalian liburannya? Menyenangkan? Menyenangkan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jika Ibu menanyakan gimana kabarnya, kalian jawab Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya, gimana kalian kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sok dipimpin ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini siapa yang tidak hadir? Siapa temannya yang tidak hadir? Coba tengok kanan kirinya, siapa yang tidak hadir? Noval. Noval kenapa sakit? Nanti setelah pembelajaran ini kita menjenguk Noval ya. Kita beri doa terlebih dahulu buat Noval. Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak. Nah, di sini sebelum pembelajaran kita seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya. So, dirinya siapa biasanya? Aulia maju ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali ya. Nah, Ibu di sini akan membahas tentang pembelajaran tema ke-7, yaitu kebersamaan. Pembelajaran ke-5. Dengan mendengarkan dongeng tentang hidup rukun, siswa dapat memahami isi dongeng tersebut dengan baik. Nah, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat memahami jenis-jenis karakteristik di sekolah dengan baik. Seperti itu. Ya, Ibu telah menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kalian siap belajar, anak-anak? Ya, harus siap belajar. Udah pada sarapan kan? Udah. Sekarang kita akan belajar tentang cerita atau dongeng. Coba kalian buka buku siswanya. Ya, buka halaman 32. Dongeng cerita dongeng fabel. Dongeng fabel. Dongeng fabel adalah sebuah cerita yang diperankan oleh yang pemeran utamanya itu hewan. Di situ kan di buku siswa kan ada bacaan tentang bebek selalu hidup rukun. Coba kalian dengarkan dongeng Ibu ya. Ibu akan berdongeng tentang bebek selalu hidup rukun. Ini namanya cerplay. Ini namanya bebek. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Jadi ini pemimpinnya ya anak-anak. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Ya, suara bebek gimana? Kwek 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 kwek. Nah, suara bebek kwek 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 kwek. Bebek tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Siapa di sini yang sering bertengkar? Oh, si Reza. Reza nggak boleh bertengkar ya. Cerpelai adalah hewan pemangsa. Melihat begitu kompaknya kawanan bebek, awalnya ia kagum. Bebek itu hidupnya sangat rukun dan dia sangat kompak satu sama lain. Aku kagum atas hal itu. Tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Kata cerplay, aku akan mengadu domba mereka.
pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Lihat, pimpinanmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikuti perintahnya. Pergilah dari kawanan, atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya. Hahaha. Datang bebek lagi, Cerplay menghasutnya lagi. Bebeknya menghiraukan perkataan Cerplay. Hingga seterusnya. Hahaha. Cerplay, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain. Ucap salah satu bebek yang pernah dihasut oleh Cerplay. Cerplay sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali. Karena dia malu. Memang benar anak-anak, jika kaum bebek itu adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Kita mendapatkan pelajaran apa dari cerita bebek dan Cerplay? Iya, jadi yang harus kita contoh adalah seperti bebek. Bebek selalu rukun dengan saudara-saudaranya. Begitupun kita harus selalu rukun dengan teman, sahabat, saudara, orang tua. Buka halaman 40. Kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis karakteristik individu di sekolah. Nah, kalau hobi, ibu mau tanya, kalau hobi itu jenis karakteristik individu bukan? Iya, betul. Jadi hobi itu sama seperti jadi karakteristik individu itu sama halnya dengan jadi karakteristik individu itu salah satunya adalah hobi, jenis rambut, jenis kelamin. Itu adalah perbedaan, itu adalah karakteristik individu yang ada di dalam diri kita atau di dalam diri teman kita. Nih, coba di sini apa hobi kalian? Reni hobinya apa? Oh, hobinya koleksi boneka ya. Randy hobinya apa? Main bola. Terus si Rizky hobinya apa? Berenang. Nah, itu adalah hobi, contoh hobi. Ada hobinya menjadi kepemimpinan atau pemimpin. Siapa yang di sini yang pengen jadi pemimpin? Iya, Riko mau jadi pemimpin ya. Sini ketua kelasnya Riko kan? Nah, itu juga sudah belajar menjadi pemimpin. Yang ingin jadi pemain bola. Iya. Andi mau jadi pemain bola. Siapa di sini yang hobinya muncak? Ayo, sama bapaknya siapa? Kamu hobi muncak? Hobi muncak. Oh, Gunung Ciremai. Iya. Pasti hati-hati kalau muncak. Nah, ada lagi nih. Siapa yang sering mengoleksi boneka? Oh, Rina sering mengoleksi boneka. Boneka apa aja sok yang ada di rumah Rina? Boneka Hello Kitty, boneka Doraemon. Iya. Apalagi boneka SpongeBob. Pengen jadi pemain sepak bola. Idolanya siapa?
idolanya Ronaldo. Wah, bagus banget itu Ronaldo. Terus kalau di sininya Persib misal. Atep kayaknya udah nggak di Persib, masih di Persib. Kim Jeffrey. Iya. Nah, bagus. Yang suka rekreasi pasti suka semua. Suka semua kan pasti kalau rekreasi. Nah, siapa yang suka rekreasi? Tuh kan suka semua rekreasi. Itu adalah hobi kalian, hobi masing-masing individu. Jadi kita berbeda, walaupun hobi kita berbeda, tetapi kita juga harus menghargai hobi satu sama lain. Nah, ibu minta kalian sekarang buat kelompok 6 orang, satu kelompok 6 orang. Sok cepetan buat kelompok. Ibu akan membagikan ya. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan LKS-nya. Di sini di lembar LKS yang ibu bagikan itu ada tabel seperti ini. Ibu bacakan petunjuknya ya. Ibu boleh duduk kan? Diskusikan dengan teman sekelompokmu sifat dari hewan yang ada di dalam teks dongeng yang berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun. Misalnya, bebek sifatnya apa? Pemarah, tidak baik hati, seperti itu ya. Sini nih, jawabnya di sini. Yang kedua, pembelajaran PPN-nya yaitu ada kalian harus menjodohkan teks dan gambar. Nih, teks dan gambar. Misalnya bermain bola, arahnya kemana bermain bola? Gambarnya ke sini. Ya, kita coret ke sini, silang atau coret arah panah. Seperti itu cara pengerjaannya. Sudah, silakan maju ke depan kelompok 1. Nah, sudah. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum mengerti? Tidak terasa waktu sudah mulai menunjukkan istirahat pukul 10, jadi kita harus istirahat. Ya, jadi kita tadi belajar apa? Cerita apa? Bebek selalu hidup rukun. Kita juga harus selalu hidup rukun. Hewan aja hidup rukun, apalagi kita kan sebagai manusia harus lebih hidup rukun dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga, dengan semuanya. Kita harus hidup rukun. Terus kita belajar apa lagi, anak-anak? Kita belajar tentang jenis-jenis karakteristik individu. Jenis-jenis karakteristik individu. Tadi apa? Hobi ya, hobi. Tadi ada hobinya sepak bola, terus bermain sepak bola, terus mengoleksi boneka-boneka. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, sekarang ibu akan membagikan lembar PR buat kalian, kerjakan di rumah ya. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, ibu mohon maaf. Sebelum berdoa, kita nyanyi terlebih dahulu. Nyanyi hitung ya. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jambatan kuat. Jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Marilah berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.